Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gunawan, kelas non reguler semester 2, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi dari Ibu Prof. Penny, pertemuan ke-8 yang berjudul tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pada waktu itu, membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan sesuatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana? Sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tindak pidana jika ada kesalahan grand straf zonder schuld, actus non facit romniscimensis re. Asas ini tidak disebut dalam hukum tertulis, tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fisikal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia memberi pidana, denda atau rampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan ler van get, material fire atau fire material. Dahulu di jalan atas pelanggaran, tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1916 Netherlands, hal itu ditiadakan. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripada ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu, orang sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya, pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya. Ini di samping pasal 338 KUHP. Dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain. Pengertian kesalahan yaitu merupakan unsur objektif dari tindak pidana grand straf zonder schuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam arti yudiris dibagi dua, yaitu kesengajaan atau dolus atau juga offset, kealpaan atau culpa atau kelalaian. Unsur-unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan. B. Pengertian kesengajaan atau dolus offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui atau willen dan weten. Atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan atas will teori unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.